Pemirsa Harmony TV Plus, apa kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap kita semua selalu dalam kondisi sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Khusus di awal tahun baru 2022 ini, saya sangat yakin kita semua selalu optimis mengisi tahun ini dengan baik, dengan percaya diri. Harmony TV Plus, kali ini kita mendapatkan sebuah kisah dramatis. Seorang lelaki 58 tahun bernama Doni Setiaji tinggal di kawasan Situbungur, Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, Pak Doni Setiaji ini sehari menjelang Hari Raya Natal tahun 2021 kemarin, tepatnya pada tanggal 24 Desember pukul 16.30, mendapat kontak dari warga Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Warga ini berhasil menangkap seekor ular kobra Jawa. Nah, panjangnya sekitar 2 meter, berhasil dilakban mulutnya. Nah, Pak Doni ini dipanggil. Nah, Pak Doni dengan semangat karena Pak Doni memang dikenal sebagai pawang ular, mencoba untuk membuka lakban yang melilit mulut ular kobra Jawa itu. Nah, sayangnya tangannya telunjuk kirinya akhirnya digigit ular itu. Nah, kenapa bisa digigit? Ternyata waktu Pak Doni mau melepas lakban yang melilit mulut ular itu, maksudnya Pak Doni untuk menyelamatkan nyawa ular ini agar tidak mati, tidak bisa mendapat oksigen yang bagus. Nah, ternyata lem yang di lakban itu masih melekat di kepala ular itu. Akhirnya lengket waktu ditaruh di kotak. Pak Doni tidak tahu bahwa lemnya masih nempel. Nah, kepala ular ini akhirnya gigit telunjuk kiri tangan Pak Doni. Ketika ditanya wartawan bagaimana perasaannya digigit kobra Jawa, Pak Doni mengaku sangat kaget, sangat sakit, dan tubuhnya lemas. Tangan kirinya yang terkena gigitan bisa ular itu sudah membiru kondisinya. Kepalanya puyeng, pening, muter-muter, dan hampir pingsan deh pokoknya. Ketika ditemui wartawan, Pak Doni menyebut bahwa dia sesungguhnya sudah was-was karena memang bisa ular kobra Jawa ini sangat mematikan. Pak Doni mengaku lemas, pening, pusing, dan dia nekat berangkat ke Rumah Sakit Umum Pamulang untuk mendapatkan suntikan serum anti bisa ular. Nah, sayangnya dalam perjalanan itu kondisi lalu lintas macet. Pak Doni sempat deg-degan, was-was bagaimana nasibnya, tapi alhamdulillah akhirnya dapat penanganan medis, dapat serum anti bisa di Rumah Sakit Umum Pamulang. Nah, Pak Doni sempat dirawat selama 3 hari di sana untuk memulihkan kondisinya, dan setelah mendapat penanganan optimal dari Rumah Sakit Umum Pamulang, 3 hari kemudian Pak Doni diizinkan pulang. Pemirsa Harmony TV Plus, saya akan pergi ke sentra penjual kelapa muda. Nah, kalau di Palembang letaknya di Simpang BLK. Saya akan pergi ke sana untuk bertanya sejauh mana memang animo masyarakat atas degan hijau, kelapa muda hijau untuk pengobatan. Nah, seperti diketahui cerita tadi bahwa Pak Doni Setiaji yang dikenal sebagai pawang ular ini terkena
gigitan kobra Jawa. Nah, menjelang berangkat ke Rumah Sakit Umum Pamulang untuk mendapatkan penanganan medis, Pak Doni ini minum 2 butir kelapa muda hijau. Nah, kita ikuti kunjungan saya ke pedagang degan hijau kelapa muda hijau di Simpang BLK Palembang. Pemirsa Harmoni TV Plus, saya sekarang berada di kawasan Simpang BLK Palembang di daerah Kenten Palembang. Di sini pusat dari bisnis kelapa muda degan hijau maupun degan biasa. Nah, saya akan bertanya dengan Mas Febi, pedagangnya, salah satu pedagang besar di Simpang BLK ini, apa dan bagaimana tentang antusiasme pembeli atas dogan hijau. Mas Febi, kalau sehari-hari laku berapa dogan hijaunya? Dogan hijau obat sekitar 70 butir ya? Iya, Dikirim dari mana Mas? jalur Tanjung Sapi-Api. Tanjung Sapi-Api jalur ya? Iya. Nah, kalau yang dogan biasa sehari laku berapa? Sekitar 300-an. 300-an kalau dogan biasa. Kalau dogan biasa harganya berapa? 8.000. Kalau dogan hijau 15.000. Iya, beda. Nah, rata-rata diminum di sini atau dibawa pulang orang-orang? Dogan hijau kebanyakan bawa pulang. Kalau biasa minum di sini. Oh, nah mereka beli itu untuk obat, biasanya obat apa kalau Dogan orang-orang hijau ngomong? Ini banyak paru-paru, Paru-paru, ginjal, campak, buang buang racun. racun ya. Iya, banyak lah kegunaannya kalau dogan hijau ini. Pernah nggak ada orang yang sakit terus minum di sini, yang orang yang sakit itu? Pernah ada. Ada juga ya, banyak juga ya. Iya. Iya. Nah, bedanya kalau dogan hijau sama dogan biasa apa Mas Febi? Dogan hijau ini dibanding dogan biasa ini fungsinya 3 butir dogan biasa bermanfaat 1 dogan hijau. 3 banding 1. Terus kalau dibelah warna merah ya, Iya, palanya merah. sabutnya itu ya. Iya. Kalau dogan biasa warnanya putih ya. Itu ciri utamanya ya, pasti itu pasti dogan hijau. Mana dogan hijau obat asli palanya merah, palanya. Iya. Iya, Pink ya. Iya. Oke. Kalau yang biasa putih. Kalau airnya lebih banyak atau lebih sedikit dogan hijau? Tergantung dogannya. Kecil Oh, atau besar. kalau dogannya besar berarti airnya lebih banyak ya. Tapi isinya dagingnya tipis. Dagingnya tipis Iya. ya. Kalau yang biasa bisa request mau tebal, mau sedang. Iya. Kalau hijau nggak bisa. Oke. Pemirsa Harmoni TV Plus, saya akan nyobain rasa air kelapa muda hijau. Kalau di Palembang disebut dogan, kalau di Jawa degan. Saya mau nyobain rasanya bagaimana. Saya mulai ya. Rasanya segar, kayak ada asam-asam manis begitu ya, tapi sangat enak. Jadi saya teruskan minumnya ya. Nah, ini dagingnya sangat tipis, beda dengan cuman segini nyaris nggak ada dagingnya. Nah, nggak ada dagingnya. Jadi memang kayaknya dinikmati airnya saja. Mantap. Pemirsa Harmoni TV Plus, saya sangat yakin kita semua mendapatkan wawasan baru, mendapatkan pelajaran bahwa kita wajib jauh lebih berhati-hati menghadapi ular berbisa. Sekaligus kita harus segera tanggap jika nyawa kita terancam. Oh iya, jangan lupa menekan tombol lonceng sekaligus mensubscribe channel Harmoni TV Plus agar channel ini jauh lebih berkembang sesuai harapan kita semua. Sampai ketemu lagi dalam liputan yang jauh lebih menarik lainnya. Bye-bye.